wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Purworejo, beliau Bapak Haji Sodikun SAG MTDI. Yang saya hormati Dewan Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri Purworejo, dan juga guru-guru karyawan-karyawati Madrasah Aliyah Negeri Purworejo, dan juga teman-teman Madrasah Aliyah Negeri Purworejo yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan penuh makna ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Saudariku yang saya muliakan, Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sebuah kesehatan, nikmat untuk menjalani hidup. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akmalu mu'minina annahum hasanul khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya ialah orang yang paling sempurna akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Saudariku sekalian, banyak sekali orang menggabungkan antara iman dan akhlak menjadikan sama. Barang siapa yang beriman, maka sempurnalah dia akhlaknya. Barang siapa yang menjaga keimanannya, maka dia akan senantiasa menjaga lisannya, senantiasa berkata baik, atau kalau tidak bisa lebih baik, dia. Saudariku sekalian, orang yang mempunyai keimanan tidak pernah melihat sikilan adalah sikilan, melainkan melihat sikilan adalah tanda Allah. Mari kita contoh akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berkata, dan sesungguhnya engkau benar-benar orang yang berbudi pekerti yang luhur. Pada Quran surah Al-Qalam ayat 4 pada juz 29. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengenal mencaci maki orang, berkata kasar. Beliau selalu menjaga lisannya. Beliau selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu ada sebuah kisah antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga seorang miskin yang buta. Orang miskin buta itu tinggal di Madinah. Di saat itu setiap hari Nabi Muhammad selalu mengunjungi si miskin itu, memberikannya ia makan, selalu berbuat baik pada orang itu sampai pada akhirnya ia mau menyuapinya dengan lembut, dengan sebuah kasih sayang. Setiap hari beliau dicaci maki oleh si miskin itu, dikatakannya beliau adalah seorang penyihir, seorang pemfitnah, dan bahkan orang gila. Pada saat itu si miskin tidak tahu bahwa sayangnya yang setiap hari menyuapinya ia makan adalah Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi hal tersebut? Nabi Muhammad dengan tenangnya, dengan kasih sayangnya selalu menyuapinya, tidak pernah marah sekalipun, dan tidak pernah mengatakan bahwa ia adalah Nabi Muhammad, karena ia yakin bahwasanya semuanya adalah kehendak Allah, semuanya sudah diatur oleh Allah. Maka dari itu Nabi Muhammad hanya berdiam, dia dengan senangnya menyuapi makanan kepada miskin itu. Sampai pada akhirnya Nabi Muhammad SAW wafat. Dan kemudian
Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikannya memberikan makan ke masjid itu. Nabi Muhammad Abu Bakar As-Siddiq memberikannya dia makan. Kemudian istri itu bertanya, "Hai manusia, bukankah tiap hari aku selalu disuapi tanpa makan tersebut selalu engkau lembutkan dan kemudian aku melakukan?" Dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq, "Aku adalah orang yang seperti biasa memberikan makan." Namun miskin itu tidak percaya, tidak, saya tidak ingin suatu hari memberikan itu makan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Ya benar, yang setiap hari memberikan makan adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi sekarang bahkan telah wafat, kemudian akulah yang memberikan makan." Bagaimana si miskin itu? Miskin itu tercengang. Benarkah yang selama ini saya tak mengerti, yang selama ini saya fitnah, ternyata adalah orang yang selalu baik kepada saya, yang selalu berbaik hati dengan orang lain. Kemudian si miskin itu sangat menyesal, dan pada akhirnya beliau mengucapkan kalimat syahadat kepada Abu Bakar di depan Abu Bakar itu. Dan ia masuk Islam. Saudariku sekalian, marilah kita contoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Beliau yang mempunyai hati yang bersih. Marilah kita hijrahkan hati kita untuk senantiasa menjaga perasaan orang lain, selalu berucap baik, tidak pernah berbicara kasar. Saudariku sekalian, Nabi Muhammad adalah seorang walinya Allah yang selalu berusaha untuk terus mendekat kepada Allah, yang selalu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Muhammad SAW meyakini bahwa semuanya adalah kehendak Allah, semuanya Allah yang menggerakkan. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan keimanan kita. Kita yakini bahwa semuanya adalah Allah yang menentukan, kita yang menjalani. Dan setiap orang harus meyakini bahwa kita hanyalah pemeran-pemeran yang skenarionya telah ditulis oleh sebuah sutradara yang namanya Allah. Marilah kita sucikan hati kita, bersihkan hati kita untuk selalu takwa, untuk selalu iman, untuk selalu berakhlak karimah. Tidak ada segala sesuatu di atas muka bumi ini kecuali untuk mensucikan Allah, untuk tunduk kepada Allah, untuk patuh kepada Allah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan ini dapat menjadikan bekal kita untuk menjalankan ibadah puasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.